Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibawanti dari kelas 5 PAI A7 akan mengerjakan UAS mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bu dosen Nusratus Saidah MPD, dan saya akan menjawab soal yang nomor pertama, analisis regresi linear. Ini kita copy dulu ke Word yang baru. Analisis regresi linear. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar X1 dan nilai statistik X2 secara bersama-sama terhadap prestasi Y. Statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Kemudian tentukan ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi linearitas, multikolonialitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi. Dan yang kedua, mencari apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1, X2 terhadap Y. Yang ketiga, berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan yang terakhir, menentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama, kita mencari hipotesis penelitian. HO-nya terjadi kolinearitas atau hubungan yang sempurna antara variabel frekuensi belajar dan nilai statistik terhadap prestasi. H1-nya tidak terjadi kolinearitas atau hubungan yang sempurna antara variabel frekuensi belajar dan nilai statistik terhadap prestasi. Kemudian kriteria pengujian ini bisa dilihat dari toleransi atau FIF dan bisa atau menggunakan ini yang kedua, jika FIF lebih besar 10 maka HO diterima, jika FIF lebih kecil 10 maka HO ditolak. Kita analisis uji linearitas terlebih dahulu menggunakan SPSS. Kita copy soalnya, datanya. Kemudian masukkan ke SPSS. Kita paste ke nomor 1. Kemudian klik variabel view-nya. Name ini kita ganti frekuensi. Kita ganti nilai. Kemudian prestasi. Desimalnya kita ganti 0. Nah, kembali ke data view, kita lakukan analisis dengan comparements, clickments, lalu prestasinya kita masukkan ke dependent, nilainya kita masukkan ke independent. Kemudian klik option. Selanjutnya kita centang ini, test for linearity. Klik continue, kemudian OK. Nah, ini sudah muncul ANOVA table kita. Kita ambil yang ini, kita masukkan ke Word. Jadi analisis uji linearitas yaitu sebesar 0,677 karena sig ini lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa variabel prestasi dan nilai statistik terdapat hubungan linear. Dan yang kedua, kita analisis uji multikolonialitas. Kita analisis dengan yang kedua, yaitu kita klik. Kita analisis dengan regression linear. Kemudian prestasi kita masukkan
ke dependent, frekuensi dan nilai kita masukkan ke independent. Klik statistik, terus kemudian collinearity diagnosis. Kita langsung klik continue, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul, kemudian kita masukkan ke Word koefisiennya. Nah, di sini di sini VIF-nya yaitu sebesar 1,614. Oleh karena itu, berarti kurang dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel frekuensi belajar dan nilai statistik terhadap prestasi. Kemudian kita cari analisis uji homossedastisitas. Kembali ke SPSS, kemudian kita analisis klik regression, linear, ini tetap, kemudian kita masuk ke save, ini kita klik residual, understand the dessert, kemudian continue. Oke. Nah, kita muncul ini restnya 1, kemudian kita transformasikan, transformasi komputer variabel. Nah, targetnya kita ketik ABS residu numberic expressionnya kita ketik ABS prestasi 1. Lalu tipe dan labelnya. Labelnya ini absolute residu. Lalu klik OK. Nah, kita bisa analisis, kita ambil ANOVA dan koefisiennya. Nah, dari data di atas ditunjukkan bahwa F sebesar 0,279 dan SIG sebesar 769. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterozydastisitas. Kemudian analisis uji autokorelasi. Kita kembali ke SPSS, klik analis, kemudian regression, linear, terus prestasi belajar kita kembalikan, terus yang prestasi understanding absolute. Ya, prestasi dipindahkan ke dependent. Nah, betul. Berarti betul ini. Kemudian klik, ya langsung klik statistik. Intervention continue. Lalu oke. Nah, ini sudah muncul. Jadi hasil analisis berarti dari Durbin-Watson ditemukan 2,404 dan terjadi kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel prestasi atas frekuensi belajar dan nilai statistik. Kemudian kita jawab nomor 2, yaitu rumusan hipotesnya HO tidak ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. HA-nya ada pengaruh X1, X2 terhadap Y, dan ini kriteria pengujiannya.
Yang kedua ini kita analisis dengan SPSS. Klik analisis, regression, linear, kemudian prestasi masukkan ke dependent, dan frekuensi dan nilai kita masukkan ke independent. Klik save, klik statistik, kemudian estimate confidence interval, model fit, R-square change description, dicentang, lalu continue. Kemudian plots-nya ini dependent masukkan ke Y dan Z residu pindahkan ke X. Histogram normal probability plot kita centang semua. Kemudian oke, dan ini hasilnya. Ini hasilnya kita copy ke Word. Nah, yang kedua ini correlation-nya. Terdapat Rx lebih besar R tabel 0,88 lebih besar dari 0,553. Jadi ada hubungan frekuensi belajar dengan prestasi. Kemudian Rx Y lebih besar R tabel jadi 0,616 lebih besar 0,55 dengan taraf signifikansi. Jadi ada hubungan yang signifikan antara nilai statistik dengan prestasi, dan jumlah belajarnya di sini terdapat 7,38. Berarti 7 R-square-nya ini 7,96%, sedangkan 20,4%-nya dipengaruhi variabel lain. Dan yang terakhir, persamaan garis regresi. Nah, dari tabel di atas diketahui bahwa 3,029 ini konstannya, frekuensinya 0,262, nilainya 0,015, dan ditulis ini sifatnya UAS, jadi saya tidak menerangkan secara detail. Terima kasih, apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.